Selamat datang kembali di DC Indonesia. Disinilah kalian akan mendapatkan update terbaru mengenai DC Universe, baik komik ataupun filmnya. Subscribe ya bagi yang belum dan aktifkan notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan video terbaru DC Indonesia. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Pada video ini kita akan membahas singkat pembahasan video wawancara James Gunn bersama Josh Horowitz, yaitu pada program podcastnya Happy Sad Confused. Berikut apa yang aku dapatkan. Check it out. Prepare your ears, humans. Happy, Sad, Confused begins now. Sebelum video dimulai, Josh sebagai host Happy, Sad, Confused menyambut penonton video spesialnya bersama James Gunn, sutradara dan penulis film Superman terbaru. Dia mengingatkan, percakapan ini penuh spoiler dan merupakan salah satu wawancara terakhir James Gunn setelah promosi filmnya. Sebagai penggemar berat Superman dari versi lama sampai terbaru dan memuji film karyanya si James Gunn ini karena terasa segar, pribadi, lucu dan menyentuh. Dia juga kagum pada aktingnya si David Corenswet sebagai Superman. Selain membahas film Superman, Josh juga menyinggung masa depannya DC, termasuk Batman, Wonder Woman dan proyek lainnya. Dia mengajak pendengar mendukung lewat Patreon serta mengumumkan dia akan menjadi moderator dua panel besar di San Diego Comic Con, yaitu proyek Hail Mary yang dimana dibintangi oleh Ryan Gosling dan Peacemaker season kedua bersama James Gunn dan John Cena. Josh menutup dengan mengajak pendengar langsung menyimak obrolannya dengan James Gunn yang saat itu sedang senang karena respon positif terhadap film Superman. Dia tetap menegaskan bahwasanya percakapannya dengan James Gunn ini mengandung spoiler di dalam film Superman. So enjoy the spoiler conversation about Superman with writer-director James Gunn. Josh menyebutkan ada kemiripan antara perjalanan Superman di film ini dengan kehidupan nyatanya James Gunn. Di film, Superman dijatuhkan oleh komentar jahat di internet, tapi kemudian dia diselamatkan oleh cinta dan persahabatan. Josh bilang, ini mirip dengan apa yang dialami James Gunn sendiri di kehidupan nyata, tapi James Gunn bilang dia belum pernah memikirkannya seperti itu sebelumnya. Josh juga mengatakan, film Superman ini terasa segar dan personal. Menurutnya, film ini lucu, mengharukan, unik dan menggembirakan. Dia juga memuji aktingnya David Corenswet sebagai Superman. James Gunn menjelaskan saat dia sedang menulis atau menyutradarai, dia justru tidak merasa tertekan. Tapi tekanan itu datang setelah film selesai, apalagi karena banyak orang yang bekerja keras untuk film ini dan percaya penuh kepadanya, mulai dari kru, aktor sampai rekan produsernya, yaitu Peter Safran. Is all to all the people that work so hard on this movie, the department heads and the actors that believe in it so much, and Peter Safran. Dia tidak mau hasil kerja keras mereka sia-sia. James Gunn juga bilang dia merasa lega karena kesuksesan film Superman akan membantu proyek-proyek DC lainnya. Misalnya film Supergirl garapan Craig Gillespie, serial Lanterns dari Damon dan Chris, dan juga proyek Clayface. Kalau film Superman ini gagal ya semua proyek itu bisa ikut terdampak, tapi karena film ini berhasil, semua proyek itu menjadi dapat dorongan yang positif. James Gunn juga menceritakan bahwa setelah perilisan film Superman, dia mendapatkan banyak pesan dari tokoh-tokoh besar di industri film seperti Bradley Cooper, Darren Aronofsky, dan Kathleen Kennedy. Namun, salah satu yang paling menyentuhnya adalah pesan dari Drew Goddard yang mengatakan menonton film ini bersama anaknya adalah pengalaman yang sangat berarti bagi mereka. A lot of things about, Drew Goddard writing me about him and his son being able to experience the movie together and what that meant to him. That's always some of the more meaningful things. James juga mengaku tidak menyangka film Superman ini akan memberikan dampak emosional besar bagi penonton. Berbeda dengan Guardians of the Galaxy volume yang ketiga, yang memang sejak awal dia tahu akan emosional, film Superman ini justru membuatnya terkejut sekaligus bahagia melihat reaksi penonton yang begitu mendalam dan menyentuh hati. James Gunn merasa lega, bangga, dan terharu karena Superman ini diterima dengan baik. Bukan cuma karena kesuksesan film itu sendiri, tapi juga karena dampaknya pada proyek-proyek DC ke depan dan betapa banyak orang tersentuh secara emosional setelah menontonnya. By how many people have reacted to it in such a visceral and emotional way. Saat ditanya apa langkah terbesar atau risiko kreatif paling berani yang dia ambil dari film Superman, James Gunn menjawab, adegan dialog selama 12 menit di tengah film superhero adalah yang paling berisiko. Dia menyadari
sadari, jarang sekali ada film superhero yang berani meluangkan waktu selama itu hanya untuk percakapan. Namun ternyata banyak penonton justru menyukai adegan itu, bahkan jadi favorit bagi sebagian orang, termasuk sang pewawancara. James Gunn sendiri mengakui itu juga mungkin karena adegan favoritnya, meskipun dia sudah melihatnya terlalu sering saat proses editing, sampai-sampai dia berkata, kalau harus menontonnya lagi aku lompat dari jendela, itu katanya. Joss pun bertanya, apakah ada versi pendek yaitu 7 menit atau versi panjang atau 20 menit dari adegan dialog 12 menit itu. James Gunn pun menjelaskan, adegan yang dia tulis itulah yang ada di dalam film, yang mereka gunakan juga untuk penonton screening test, sama dengan apa yang ada di layar lebarnya. Hanya saja ada 1 atau 2 baris dialog kecil yang dipotong, tapi selebihnya tetap utuh. James Gunn menjelaskan, struktur adegan dan pengambilan gambarnya tidak banyak berubah, namun proses pengeditannya sangat intens dan terus berubah-ubah hingga hampir mendekati final cut. Dia juga menekankan, dalam adegan tersebut dia ingin memastikan setiap karakter terlihat seimbang dan kedua sisi percakapan diperlihatkan dengan adil dan mendalam. James Gunn menjelaskan, dalam adegan panjang antara Clark dan Lois, dia berusaha menampilkan kedua sudut pandang secara adil. Lois berbicara soal kebenaran, sementara Clark bicara soal kehidupan, dua nilai penting bagi masing-masing karakter. Meskipun secara logika Lois masuk akal dan praktis, secara emosional penonton cenderung berpihak pada Clark karena dia mewakili sisi ideal kita, yaitu ingin melakukan hal yang benar secara moral. James juga menunjukkan meski pandangan Superman indah, cinta pada semua kehidupannya tidak tanpa kekurangan. Clark kadang terlalu cepat bertindak dan tidak secepat Lois dalam berpikir strategis. Menurut James, adegan itu memberi gambaran sisi kemanusiaan Superman yang lebih dalam dari sebelumnya. Dia bahkan bercanda soal kelemahan Superman yang lucu, yang tidak bisa pakai alat elektronik kecil atau menemukan tombol di keyboard. What was the biggest risk you took creatively? The biggest risk I took was putting a 12-minute talking scene in a superhero movie. There's just no doubt. I don't think that anything... Setelah itu, pembicaraan bergeser ke soal musik. Joss menyebut, film ini terasa beda karena James Gunn tidak banyak memakai lagu pop seperti biasanya. James Gunn pun mengaku keputusan untuk lebih fokus pada musik latar memang berat karena musik pop selama ini jadi senjata andalannya dalam film-filmnya. Dia ragu-ragu sepanjang proses editing, tapi akhirnya merasa keputusan itu berhasil dan sesuai dengan tone film Superman yang lebih serius dan emosional. Kali ini dia lebih mengandalkan musik latar dari komposer John Murphy dan Dave Fleming. Meskipun sempat membuatnya ragu dan tidak yakin karena sudah terbiasa pakai lagu-lagu populer sebagai kekuatan utamanya, tapi akhirnya dia tetap jalan dengan keputusannya itu. Walau sempat mencoba masukin satu-satu saat Superman terbang yang akhirnya tidak dipakai karena momennya terlalu singkat. John Murphy started writing the score. I gave him the script as soon as I was done with it, the first draft. And so we started writing the score very early. Sebelum dia setuju bikin film The Suicide Squad, James Gunn sempat memikirkan untuk bikin 3 proyek dari karakter DC. Salah satunya adalah ide film tentang Krypto, si anjing super. Dalam konsep itu, Superman bukan tokoh utama, tapi cuma karakter yang muncul sesekali sambil mencari Krypto. Satu ide lagi yang tidak dia sebutkan karena terlalu rumit. Setelah mikir cukup lama, dia baru akhirnya setuju bikin The Suicide Squad karena dia sudah tahu inti ceritanya mau dibawa kemana. Well, I started thinking about it then. But the truth is that I didn't say yes initially to the Suicide Squad either. Yeah. I actually took 3 different DC ideas and wrote them out and was playing with them. And one of them I will reveal to you for the first time ever was a Krypto movie. So that had Superman sort of chasing after Krypto, which I didn't really remember until just this moment. So Krypto was front and center, and Superman Krypto was was the front and center, supporting and guy. Superman in the background occasionally. was the supporting character. Yeah. James Gunn juga membahas soal Henry Cavill. Saat film Black Adam tayang, Cavill muncul sebagai Superman dan diumumkan akan kembali memerankan karakter itu. Tapi James Gunn kaget karena saat itu dia dan Peter Safran sudah mulai menulis naskah untuk film Superman terbaru versi DC Universe dengan aktor yang lebih muda. Situasi ini menjadi rumit karena James Gunn baru saja resmi ditunjuk sebagai kepala DC Studios bersama Safran dan mereka sudah punya rencana jangka panjang untuk Superman. Pengumuman soal kembalinya Cavill bikin semuanya jadi serba salah. James Gunn bilang itu semua tidak adil buat Cavill. Dia dan Safran akhirnya ketemu langsung dengan Cavill buat bicara baik-baik. Cavill sikapnya sangat dewasa dan pengertian. Satu hal yang dia minta cuma supaya dia sendiri yang bisa menyampaikan kabar tersebut ke
publik, bukan diumumkan oleh pihak studio. James Gunn setuju karena dia tahu Cavill orang baik dan profesional. James Gunn juga bilang dia tetap ingin kerja bareng bersama Cavill di proyek lain dan tidak akan membingungkan kalau Cavill nanti muncul sebagai karakter DC yang berbeda. Semua percakapan ini memperlihatkan betapa kompleksnya proses kreatif yang ada di balik film Superman versi terbaru dan bagaimana James Gunn mencoba mengambil keputusan yang tepat meski kadang harus berhadapan dengan hal yang tidak membuatnya nyaman. It's terrible. Yeah. So, I mean, believe it or not, I was the day we so we were dealing with trying to figure out if we could take the job at DC Studios. Yeah. And we're talking to David Zaslav and all the legal people there and figuring out what our deals would be. And the day our deal closed, all of a sudden they were announcing that, that Henry was back. And I'm like, what is going on? We know what the plan is. Like we know what the plan is. The plan was to come in and do Superman. Yeah. So it was really unfair to him, and it was a total bummer. But there was a vacuum at the time, and a lot of people were trying to be as diplomatic as possible. There were other people that had a take on what they wanted to do with it. They wanted to take on what they wanted to do with DC and were trying to force their way, and it just was never a part of the equation for David Zaslav, who was the head of WBD. So we came in, and that was really unfortunate. I'm like, this poor guy. And so Peter and I, the right thing to do is to sit down with him and talk to him. Yeah. And we sat down and we talked to him. He was an absolute gentleman, a great guy about it. He said, the only thing I ask is that I'm able to reveal it myself as opposed to it coming from you guys. I'm like, that's no, he's a class act. Always has been from the start. Yeah. Would it be too confusing to cast him in your DC universe going forward? As another character? Yeah. Absolutely not. Yeah. No, I talked to him about it on that day. So I would love to put Henry in something. Yeah. James Gunn cerita kalau ide pertama dia untuk bikin film Superman datang waktu dia lagi duduk di mobil bersama anjing barunya, Ozu. Ya, di pikirannya itu muncul bayangan Superman berdiri dengan darah di mulutnya dan di sebelahnya ada anjing. Dari situlah dia mulai menulis cerita. Tapi bagian akhir film, saat Superman duduk di kursi melihat kedua orang tuanya, justru baru dia tulis belakangan. Jadi awal dan akhir cerita ini lahir di waktu yang berbeda. Film ini dimulai di tengah-tengah kejadian seru, bukan dari awal banget. Gunn juga sengaja begitu supaya penonton langsung merasa tegang dan penasaran. Tapi setelah menonton percobaannya, ternyata banyak orang bingung ini dunia seperti apa. Tapi Gunn menambahkan tulisan pembuka kayak di film Star Wars, biar orang tahu kalau ini dunia fiksi, bukan dunia nyata. Di dunia ini ada kota-kota buatan seperti Metropolis dan Gotham, bukan New York atau Jakarta. Ya, Superman yang ada di film ini digambarkan sebagai orang yang punya banyak beban dan tekanan, tapi dia bisa bangkit karena teman-temannya dan karena cinta. Cerita ini bukan tentang James Gunn sendiri, tapi dia juga ngerti gimana rasanya ditekan orang lain, apalagi di internet. Ya, di film ini ada musuh yang menyerang pakai robot-robot kecil dan nyebarin kebohongan di internet. Ini mirip dengan keadaan sekarang yang ada di dunia nyata. Aktor yang jadi Superman namanya David Corenswet. Orangnya serius banget. Dia banyak tanya soal naskah dan perasaan karakter yang dia mainin. Waktu syuting adegan penting di mana Superman pidato, mereka sempat berdiskusi panjang. James Gunn pakai alat pengeras suara dan bicara dari jauh, tapi akhirnya David bisa nemuin rasa yang pas buat adegan itu. Kata James Gunn, itu menjadi momen paling emosional selama syuting. And went directly into the fortress rising and the robots. Ada juga nih adegan keren di mana kamera muter ngikutin Superman dan Lex Luthor. Lalu Krypto, si anjing super, lompat masuk dan menyerang. James Gunn bilang aktor yang berperan sebagai Lex Luthor itu, yaitu si Nicholas Hoult, jago banget. Dan lucunya, James Gunn bilang David itu kayak Krypto, liar, susah dikendalikan, tapi dia menyayanginya. So David, David starts to give the speech again, and then he stops and he says, James, I just don't know. I just had this conversation with my father about
Waktu pemilihan aktor buat jadi Superman, sebenarnya ada 3 orang yang mencobanya, yaitu David Corenswet, Nicholas Hoult, dan Tom Britney. Walaupun cuma satu yang terpilih, James Gunn suka sama ketiga-tiganya dan menurutnya Tom Britney akan diajaknya untuk bergabung ke DCU di lain waktu. Cerita ini dibikin dengan hati dan kerjasama banyak orang. James Gunn nggak cuma mikir soal aksi atau efek keren, tapi juga perasaan dan hubungan antar tokoh. Film ini bukan cuma soal Superman sebagai pahlawan, tapi juga sebagai manusia biasa yang belajar dari rasa sakit dan cinta. But I'm going to say in this case that Tom Britney tested, and he's an amazing actor, and I hope to use him someday. James Gunn sempat mempertimbangkan Bradley Cooper untuk memerankan Lex Luthor dalam film Superman yang dia sutradarai. Namun akhirnya memilih aktor lain yang lebih seumuran dengan pemeran Superman, yaitu Nicholas Hoult. Keputusan ini diambil karena James Gunn menginginkan dinamika yang lebih seimbang antara Superman dan musuh-musuhnya. Lex Luthor si botak licin sendiri dipastikan akan menjadi karakter penting dalam keseluruhan pembangunan DC Universe ke depan. Ya, bisa saja dia akan menjadi bagian dari tim Legion of Doom. Kayak gitu. Apa ya, dia jadi ketuanya ya, jadi pemimpin dari Legion of Doom. I think that Lex Luthor is important to Superman. I think he's also important to the future of the DC Universe. Nah, di dalam cerita film ini muncul juga nih pesan dari orang tua kandung Superman, Jor-El dan Lara, yang dianggap mencurigakan. Banyak yang berspekulasi bahwa pesan tersebut mungkin rekayasa si Lex Luthor. Namun James Gunn menjelaskan bahwa pesan itu memang benar-benar berasal dari orang tua Superman dan bukan palsu. Bahkan dalam film, baik karakter Mr. Terrific maupun Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengkonfirmasi keasliannya. Lex sendiri menyatakan bahwa pesan itu otentik yang membuat Superman merasa bahwa dia sebenarnya ditolak oleh planet asalnya sendiri. Hal ini menambah beban emosional karakter Clark Kent dan memahami identitas dan tempatnya di dunia. Tema besar yang diangkat dalam film ini adalah soal pilihan versus takdir. Superman awalnya merasa dia menjalankan peran sebagai pahlawan karena takdir yang ditentukan oleh asal-usulnya sebagai makhluk Krypton. Namun seiring berjalannya cerita, dia menyadari semua yang dia lakukan adalah karena pilihannya sendiri. Tema ini menggemakan konflik emosional yang juga pernah dibahas James Gunn dalam karakter Star-Lord di Guardians of the Galaxy volume kedua, tentang siapa yang benar-benar membentuk diri seseorang, yaitu pencipta biologis atau orang-orang yang memilih untuk mencintainya. The biggest question that people have asked, probably you already, is about Jor-El and Lara's message. Is it real? Has it been doctored? Is that the actual How message? can someone not think it's real? I'm just saying. How can someone? I don't understand. Like, we did this. So in the test screens, people were like, "Is it real?" You know, with AI, nobody trusts anything. Ada 3 momen utama dalam film yang sempat diperdebatkan dalam proses penyaringan dan diskusi dengan tim, termasuk tes dengan penonton. Pertama, adegan ketika Superman menyelamatkan seekor tupai kecil. Beberapa merasa itu terlalu konyol, meski banyak juga yang menyukainya. Kedua, dialog ketika Guy Gardner menyebut Superman dengan P-word, sebuah istilah yang memancing tawa besar saat uji coba, tapi akhirnya diubah. Dan ketiga, adegan terakhir Jimmy Olsen bersama Eve Treasure. Ada beberapa versi yang akan diambil. Apakah dia tersenyum, apakah dia menatap kosong, atau si Jimmy Olsennya terlihat ragu. Yang akhirnya dipilihlah adegan Jimmy Olsen dengan versi tersenyum karena paling seimbang dengan nada emosinya. They love Jimmy Olsen. They love Eve. Everybody. I mean, it's like it's great. Ada pula adegan gelap Lex Luthor yang tidak dimasukkan ke dalam film. Dalam versi itu, Lex Luthor si botak licin menembak seseorang dan kemudian meminta asistennya untuk berbaring di lantai guna menyerap darah korban agar tidak mengenai sepatunya. Meski tidak ditampilkan, James Gunn menyukai intensitas karakter Lex Luthor dalam momen seperti itu. And Lex looks down and he sees that the blood is about to get on his shoes. And he's like, "Oh my God, my shoes." Dalam salah satu adegan penting, muncul di dalam gedung Hall of Justice dengan mural yang menampilkan karakter-karakter misterius. Penonton mulai berspekulasi tentang siapa saja mereka. Ada yang menyebut Jay Garrick, Alan Scott, dan Dr. Fate. James Gunn mengonfirmasikan hanya Dr. Fate lah yang sudah pasti akan muncul di DC Universe versi barunya. Sementara sisanya itu masih belum dipastikan. Okay. Alan Scott, Green Lantern. I don't think so. I got to look at the Dr. Fate in there? James Gunn juga menjelaskan
Beberapa musuh alternatif sempat dipertimbangkan sebagai lawan utama Superman. Nama-nama seperti Brainiac, Mr. Mxyzptlk, dan bahkan Ultraman ataupun Bizarro sempat masuk dalam daftar. Meskipun mereka tidak muncul dalam film ini, James Gunn menyiratkan kemunculan Bizarro bisa saja terjadi di masa mendatang, yang tentunya Mr. Mxyzptlk juga begitu. But you could have done Brainiac. Brainiac was considered, yeah. Okay. Yeah, I think that was sort of considered, but Okay. yeah. Everyone pronounces it differently. Mxyzptlk. I feel like if anyone could do it, maybe you could do it. Mr. Mxyzptlk, yeah. Yeah. No. You could have Ultraman I could have seen a version where that's Bizarro, literally Bizarro Superman. Right, exactly. Is that this is your take on Bizarro, or could Bizarro Superman be something that we see at some point? Well, we'll have to see where we go next. Meski film ini berjudul Superman, proyek selanjutnya yang sedang ditulis dan akan disutradari oleh Gunn belum tentu merupakan sequel langsung. Dia mengaku sudah mulai mengembangkan beberapa cerita lanjutan, termasuk kemungkinan spin-off untuk karakter Mr. Terrific dan serial seputar Jimmy Olsen atau Daily Planet. Mengingat respon penonton yang luar biasa positif terhadap karakter-karakter tersebut. One could see a Daily Planet show with Jimmy front and center. That doesn't seem like a crazy One notion. could see that, Josh. Matt Reeves telah menyerahkan naskah dan James Gunn mengaku menyukainya. Proyek The Batman Part 2 sedang berada di jalur yang tepat menuju tanggal rilisnya. Meski masih ada beberapa hal yang harus dibereskan, arah pengembangannya sudah sesuai harapan. Should we talk about Batman for a second? Oh, God. The hardest subject. Bad to worse. The good news is you got the script. I mean, Guy Gardner's going to be in Lanterns. Yes, we know Can we that. talk about the things that we are out there that I've actually said, as opposed to the whispers online that are sometimes made up and sometimes real? I'm trying to clarify things. Okay, we do know Matt Reeves did deliver the script. Yeah, and he we know you read it and you seem very pleased. I like it, yes. Soal dua Batman yang berbeda dalam semesta DC, James Gunn memastikan bahwa versi Batman dari Brave and the Bold akan tetap berbeda dengan versi Robert Pattinson. Kemungkinan besar dua film Batman ini tidak akan dirilis dalam tahun kalender yang sama agar tidak membingungkan penonton. Meski belum mau mengkonfirmasikan apakah Batman DCU pertama kali yang akan muncul di The Brave and the Bold, Gunn juga belum mulai casting secara resmi. Meskipun dia mengakui menyukai aktor seperti Alan Ritchson. Dia menekankan pentingnya membedakan karakter Batman satu dengan yang lainnya, termasuk dalam pendekatan dan usia, agar tidak terasa sama. Gunn menyatakan bahwa dua Batman dengan pendekatan identik seperti Clooney dan Kilmer hanya terjadi karena disutradarai oleh orang yang sama, dan menurutnya semua tergantung pada materi dan visi cerita. What do you think about the fans that talk about someone like Alan Ritchson? I am a big Alan Ritchson fan, both as an actor and as a guy. Untuk proyek lainnya, ya Supergirl sudah selesai syuting. Peacemaker season kedua menjadi kelanjutan langsung dari film Superman, menghadirkan karakter seperti Rick Flag Sr., Hawk Girl, Maxwell Lord, dan Guy Gardner. Serial ini dijanjikan dengan sangat rating R, ya rating dewasa, banyak darah, gore gitu. Dimana juga si James Gunn mengkonfirmasikan kehadiran Lobo dan Krypto yang ada di film Supergirl, di mana Jason Momoa dianggap sebagai pilihan casting yang paling cocok untuk memerankan Lobo. Film horor Clayface juga segera masuk tahap produksi dengan naskah dari Mike Flanagan dan disutradari oleh James Watkins. Gunn menyebut film ini sebagai horor besar bergaya Blumhouse yang tetap berada di dalam semesta DCU. Nah, untuk film Wonder Woman, naskahnya sudah ada dan James Gunn merasa sangat antusias karena pendekatannya sangat berbeda dari versi sebelumnya. Namun untuk karakter seperti Flash dan Aquaman, tidak ada rencana untuk penampilannya dalam 2 tahun ke depan.
Proyek The Authority mengalami kendala karena penulisnya pindah ke proyek DCU yang lain yang saat ini sedang digarap dengan baik. Sedangkan untuk proyek film Swamp Thing belum memiliki naskah karena James Mangold masih sibuk dengan proyek lain. Tetapi diskusi sedang berjalan kembali. James Gunn juga menyatakan semangatnya untuk membawa kembali proyek Sersan Rock meskipun Luca Guadagnino sudah tidak lagi terlibat. Lobo is so freaking awesome. Jason Momoa is so, oh my God. Are we anywhere on like a Wonder Woman script? Like, Yes, yeah. yes, You feel like there's a take, there's a direction yes, that feels distinct from what we've seen before. yeah, very, yes. Do you anticipate seeing something like a new Flash, a new Aquaman in the next few years, or is that a little ways off? I wouldn't say the next 2 years for either of those characters. Okay. Okay. Ketika ditanya siapa sutradara impiannya untuk dibawa ke DCU, James Gunn menyebut nama-nama seperti Matt Reeves, Greta Gerwig, dan Ryan Coogler, sutradara yang dianggap mampu menyisipkan identitas pribadi dalam film-film berskala besar. Dia mengapresiasi pembuat film yang berani mengambil risiko di genre film spektakuler, karena sebagian besar film blockbuster saat ini dianggap terlalu generik. Matt Reeves. You already got him? Oh, it's in the No. DCU. He's not in the DCU. Have you talked to him? You must have talked to him about it. Yeah. Sebagai penutup dari podcast mereka berdua ini, James Gunn menyampaikan bahwa ukuran keberhasilannya bukan hanya dari hasil film, melainkan proses kreatifnya. Baginya, film adalah milik publik, tetapi proses pembuatannya adalah milik pribadi. Dia mengaku terlalu banyak bekerja dalam beberapa tahun terakhir karena harus membangun fondasi DCU. Namun sekarang berusaha mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi agar hasil karya bisa lebih baik. Dia menyebutkan film Superman yang sedang dipromosikan terasa sangat bermakna karena seluruh pemain dan kru percaya pada pesan film ini, yaitu tentang kebaikan. James Gunn merasa sangat beruntung bisa bekerja dengan tim yang baik dan melihat film ini diterima dengan sangat baik membuat semua jeripayah terasa tidak sia-sia. Dan itulah semua bocoran seru langsung dari James Gunn yang membeberkan semua rencana proyek DCU-nya, mulai dari spoiler film Superman, perkembangan Batman The Brave and the Bold, arah baru Wonder Woman, hingga masa depan DCU yang penuh kejutan. Bersama Josh Horowitz dalam program podcastnya Happy Sad Confused. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe untuk terus update info terbaru seputar semesta DC di channel DC Indonesia ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kenal ya. Nama aku Jimmy Brainstorming, for the fans by the fans. Subscribe DC Indonesia.